Selamat pagi Smart Listener dimanapun Anda berada, di Jakarta, Banjarmasin, Makassar, Balikpapan, Manado, Palembang, Medan, Surabaya, Yogyakarta, atau juga yang saat ini mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Kembali lagi hari ini di Perspektif Indonesia bersama saya Zaki Hussein. Kita akan membahas topik Mayday dan solusin paket deregulasi. Itu topik kita hari ini. Dan senang sekali narasumber kita juga sudah hadir. Yang pertama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenaker, Ibu Hayani Rumondang. Selamat pagi Ibu. Kemudian juga ada Dr. Eni Srihartati dari Indef. Selamat pagi Ibu Eni, terima kasih sudah hadir. Pagi. Kemudian ada Mas Erik Hidayat, perwakilan dari Kadin Bidang UKM. Selamat pagi Mas Erik. Pagi. Senang sekali, dan untuk Smart Listener Perspektif Indonesia disiarkan langsung dari Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Teresia nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat. Anda juga diundang untuk bisa ikut berinteraksi bersama kami lewat Twitter di @radiosmartfm959. Sekali lagi, @radiosmartfm959, atau juga bisa memberikan tanggapan, saran, ataupun juga segala macam yang ingin Anda sampaikan dalam pembicaraan kita pagi hari ini di nomor WhatsApp kita atau di SMS di 0812 11 12 959. Ada banyak yang diharapkan dalam kebijakan ekonomi di Indonesia saat ini, terutama untuk buruh, tapi juga secara menyeluruh adalah untuk kita semua, agar semuanya bisa berjalan dengan lebih baik, semuanya sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita. Bila melihat dari pemerintah, hal itu juga sama, cita-citanya sama dengan masyarakat. Pemerintah juga, itulah yang dipersiapkan oleh pemerintah. Saya yakin seperti itu ya Bu Hayani, ya, bisa disampaikan terlebih dahulu Ibu. Ya betul. Jadi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Smart FM yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu karena memang topiknya adalah Mayday, maka saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Mayday pada sahabat-sahabat kami, para buruh, para pekerja seluruh Indonesia dan dimanapun berada, bahwa Mayday ini merupakan momentum yang sangat penting bagi kita semua. Untuk itu Mayday is a holiday. Jadi kalau terkait tadi mengenai kesejahteraan, di mana memang dalam topiknya adalah paket regulasi, tentunya pemerintah sejak awal Kementerian Ketenagakerjaan ini salah satu fungsinya adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada stakeholder, dalam hal ini adalah pekerja dan pengusaha, bagaimana supaya kelangsungan usaha berjalan dengan baik, dan tentunya adalah peningkatan kesejahteraan. Nah, untuk inilah senantiasa pemerintah itu, dan dalam masa pemerintahan Pak Jokowi dalam Nawacita juga sudah tertera jelas bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Nah, di dalamnya ada kesejahteraan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini terus menerus mencari dan mengupayakan bagaimana harapan dari para pekerja untuk kesejahteraan setinggi-tingginya dan harapan pengusaha agar kelangsungan usaha berjalan, ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan-kebijakan. Itu dulu mungkin prolog dari saya. Iya, baik. Pak Erik, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang ya buat Pak Mudofir Hamid, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Selamat pagi Pak Mudofir. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak. Apa kabar? Baik. Silakan Pak. Baik. Baik Pak Mudofir, tadi sudah mendengarkan juga pernyataan dari Bu Hayani mengenai keinginan, cita-cita seperti itu ya Bu ya. Pak Mudofir juga bagaimana tanggapan ya kalau sudah pernyataan seperti itu? Ya, kami dari Serikat Buruh ya kita harus pahami dulu bahwa kita di Indonesia itu mengenal tripartisme ya, tripartit ya. Jadi Serikat Buruh, pengusaha dan pemerintah. Tentunya sebagai Serikat Buruh, apa yang disampaikan Bu Hayani itu ya kita mengawasi pelaksanaan dari implementasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita harus pahami bahwa saya kira Mayday ini menjadi momentum penting ya buat kita ke depan. Paling tidak kita harus ada penyelesaian per masalah ya. Isu-isu yang sekarang berkembang kan isu-isunya itu aja sebenarnya.
seperti isu upah, isu outsourcing, jaminan sosial gitu kan. Nah, yang terjadi sekarang justru bahwa negara hadir di situ sebenarnya. Kesejahteraan buruh kan bukan hanya diukur dari upah aja sebenarnya, tapi bagaimana jaminan sosialnya gitu kan. Bagaimana negara menyediakan rumah murah untuk buruh. Bagaimana negara memfasilitasi adanya transportasi yang murah untuk buruh. Lalu kemudian pendidikan juga gitu kan. Persoalan-persoalan itu sebenarnya negara hadir di situ. Sebenarnya di situ. Baik Pak Mudafir. Saya ke Bu Eni dari Indef. Bu Eni, pernah Bu Eni mengatakan bahwa juga hati-hati juga dengan tuntutan atau juga beramai-ramai untuk memberikan tuntutan karena akan berdampak pada investasi ya Bu ya. Investasi. Betul. Nah, dengan adanya May Day dari teman-teman serikat buruh juga sudah mengatakan besok akan tertib. May Day akan berjalan dengan tertib, mereka akan memberikan tuntutan mereka seperti layaknya setiap tanggal 1 Mei itu. Cuman apakah ini juga akan berpengaruh atau tidak? Kalau pandangan dari Indef sendiri bagaimana Bu Eni? Ya, makasih Mas Yaki. Jadi May Day ini kan selama ini seperti menjadi stigma gitu loh, bahwa setiap May Day tanggal 1 Mei itu selalu ada demonstrasi buruh yang anarkis. Nah, stigma itu harus berhenti, harus kita akhiri satu. Dan kedua adalah ini seolah-olah ya menjadi ritual tahunan gitu. Setiap tahun teman-teman buruh harus menagih janji, harus seolah-olah juga harus merampas haknya gitu, dan seolah-olah juga dunia usaha juga tidak peduli, tetap saja terus berulang nanti gitu kan. Nah ini kan nggak benar gitu loh, padahal di sini nanti pasti Mas Erik akan sampaikan betapa bagaimana usaha dari para pengusaha untuk bisa survive di usahanya saja. Misalnya selama 2015 juga banyak yang ngos-ngosan ya Mas Erik ya. Nah sementara di sisi lain teman-teman buruh dengan adanya berbagai macam tekanan biaya hidup juga merasa ini ada kenaikan upah tetapi kesejahteraan kami kok malah menurun gitu kan. Nah tentu ini dihadirkan Bu Hayani sebagai representasi dari pemerintah. Jadi dalam kondisi seperti ini maka harus ada tripartit memang. Jadi apa yang bisa dioptimalkan kinerja dari para pelaku usaha yang diwakili oleh Mas Erik, dan apa juga yang harus di-improvement dari rekan-rekan buruh dan juga yang termasuk yang harus dimengerti oleh rekan-rekan buruh, tetapi juga harus kehadiran dari Bu Yani ini, apa yang bisa mensinkronkan antara kebutuhan kesejahteraan buruh dengan apa yang tekanan-tekanan beban yang dialami oleh para pelaku usaha. Nah sebenarnya itu yang telah dirumuskan secara komitmen dari paket 1 sampai 12 kemarin yang dibilang Mas Yaki tadi selusin. Nah cuman yang menjadi persoalan memang ini kan sebenarnya sudah ada komitmen dan buruh sendiri juga sudah berkomitmen bahwa tuntutan itu tidak akan neko-neko. Kita hanya ingin layak gitu kan, upah yang layak, yang justru kalau upah ini diterima dengan layak, ini juga nanti akan berkontribusi terhadap ekonomi. Karena apa? Akan meningkatkan daya beli dari masyarakat, dan daya beli masyarakat itu yang akan memulihkan konsumsi rumah tangga. Nah, tetapi ini kan persoalannya bagaimana gitu kan, bagaimana mensinkronkan antara kepentingan buruh dan juga kepentingan dunia usaha yang kita harapkan ada kehadiran pemerintah. Nah, paket terutama 1, dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN sekarang ya Bu. Nah, termasuk nanti itu lebih luas lagi persoalannya. Nah, sekarang yang ingin kita ingatkan betul adalah apakah kehadiran pemerintah minimal yang kita bahas pagi ini mengenai paket 1 sampai 12 tadi itu sudah bisa menjembatani belum? Menjembatani kepentingan antara representasi dari Mas Erik dengan Pak Mudofir tadi gitu loh. Nah, menurut hemat kami ini memang masih sangat terbatas. Jadi kehadiran pemerintah melalui paket-paket tersebut ini masih terbatas. Tapi secara komitmen memang kita apresiasi, iya. Nah, ini yang nanti bisa sebenarnya bisa kita evaluasi secara satu persatu mengapa, apa kendalanya sehingga paket-paket itu kok
ibarat kata hanya sekedar lewat gitu kan, tidak nendang gitu kan, apalagi menjadi solusi dari persoalan ini gitu. Baik Bu Eni, saya ke Mas Erik lebih dahulu. Mas Erik punya satu cita-cita sebagai anak muda, sebagai orang yang pro dengan pengusaha kelas menengah juga, bahwa kita harus bisa memiliki daya saing. Betul. Terutama dengan terbuka persaingan pasar bebas ini, masyarakat ekonomi ASEAN terutama gitu, kita harus punya kekuatan untuk bersaing. Sampai sejauh ini Mas, sebesar apa kekuatan bersaing kita, terutama untuk pengusaha kelas menengah ya? Ya, memang kalau menjelang May Day, bagi kami pengusaha itu atau dunia usaha, kita deg-degan selalu. Ini kita kan yang membuat ya istilahnya lapangan pekerjaan. Yeah. Tapi di samping itu kita juga harus mesejahterakan buruh-buruh kami. Dan juga daya saing Indonesia di mata region atau dunia kita juga masih segitu-segitu aja gitu kan. Kita menyambut baik seluruh paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah, terutama dalam masalah peningkatan daya saing, kemudahan dalam berbisnis, dan juga kesejahteraan untuk masyarakat atau untuk buruh. Dan kami di Kadin selalu dilibatkan oleh pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung dalam hal peluncuran paket-paket tersebut. Dan tentunya pemerintah juga mempunyai daya pandang yang sekarang menurut saya sudah semakin baik, dalam arti untuk meningkatkan daya saing tadi. Baik. Ya. Dan pengusaha-pengusaha kelas kecil, kelas menengah dan besar ini memang belum menjadi satu belum jadi satu kekuatan lah ekonomi. Dan itu perlu didorong. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa dengan komunikasi yang baik, dengan pelatihan-pelatihan yang baik, kebijakan-kebijakan pemerintah yang implementasi yang sampai saat ini memang kita harus pantau ya. Baik. Dan dengan komunikasi yang harus kita dengan komunikasi yang baik, dengan kebijakan pemerintah ya Mas Eri. Kita akan bahas lagi itu. Terutama tadi ada satu hal yang disampaikan Bu Eni juga, bahwa ada satu kendala dari kebijakan ekonomi ke-12 itu ya Bu Hayani ya, yang ingin kita bridging, kita sambungkan sehingga kita bisa jadi satu suara begitu. Tapi kita akan bahas lagi setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik Smart Listener, kita kembali lagi di Perspektif Indonesia dengan tema kita May Day dan Solusin Paket Deregulasi. Narasumber kita hari ini Ibu Hayani Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenaker, kemudian Dr. Eni Srihartati dari Indef, Bapak Mudofir Hamid, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Mas Erik Hidayat, Kadin, perwakilan Kadin dari bidang UKM. Tadi sebelum jeda iklan, saya menyampaikan bahwa kita akan membahas mengenai kendala yang kita tidak anggap sebagai satu obstacles lah, sebagai satu hal yang akan terus menjadi permasalahan. Kita bisa cari solusinya, kita bisa cari bridgingnya, bagaimana agar bisa tersambung antara keinginan buruh dan juga regulasi atau juga kebijakan yang disampaikan pemerintah, begitu ya Bu Eni. Tapi yang ingin diketahui kita semua dari Smart Listener juga, apa sih dari 12 kebijakan itu yang poin-poin yang kira-kira masih harus dirapikan lagi gitu, atau harus disesuaikan lagi gitu kalau menurut dari Indef? Ya, jadi gini Mas Yaki, yang namanya paket stimulus itu namanya aja stimulus. Artinya yang ditunggu-tunggu itu adalah suatu program atau kebijakan yang mempunyai daya dorong konkret gitu kan. Nah, dari 1 sampai 12 itu kan intinya yang paling utama adalah untuk meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas nasional. Nah, melalui apa? Melalui efisiensi pasti, meningkatkan daya saing dan sebagainya. Itu instrumennya, langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu akan menjadi konkret kalau instrumennya jelas. Nah, jadi saya disampaikan bahwa tujuan dan komitmennya jelas ya, bahwa pemerintah ingin mendorong investasi, maka juga jargonnya Pak Jokowi kan kerja gitu kan. Betul. Nah, tetapi untuk bisa meningkatkan daya saing, untuk bisa meningkatkan efisiensi, itu
instrumen yang dipakai terobosan yang diberikan daya dorong pemerintah itu apa? Nah itu yang nggak jelas gitu loh. Baik. Katakanlah, nah dipakai 12 kemarin memang sudah mulai rinci. Yang disasar adalah bagaimana mendorong kemudahan memulai berusaha. Yeah. Nah, jadi kemarin disebutkan dari yang selama ini misalnya prosedur untuk memulai usaha itu ada 13 akan dipangkas menjadi 7 misalnya. Dari izin yang sampai 47 hari diusahakan 10 hari. Biaya duamian yang biasanya lebih dari sekitar 7 juta menjadi 2,5 dan sebagainya atau 2,7 dan sebagainya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah agar prosedur tadi memang bisa dipangkas, terus juga jumlah hari bisa dikurangi itu apa gitu loh. Yeah. Karena begini, selama ini mestinya cara struktur berpikirnya kan begini. Apa sih yang menyebabkan kok mengurus izin itu selama itu? Prosedurnya sebanyak itu. Nah, terus biayanya setidak jelas itu penyebabnya apa? Nah, di antaranya penyebabnya kan ini ada tumpang tindih regulasi. Ada kewenangan Kementerian Teknis yang ada bertentangan dengan Kementerian Teknis yang lainnya, bahkan ada satu perda yang sangat kreatif gitu kan. Yeah. Nah, ini kan yang menyebabkan sudah selesai mengurus di satu prosedur harus ada melewati prosedur yang lain. Sudah mendapatkan izin yang satu tetapi dia tidak bisa melangkah karena belum mendapatkan izin yang lain, begitu kan. Nah, mestinya yang disampaikan efek strategi untuk menghilangkan berbagai hambatan itu, bayangan kami adalah bahwa di paket 12 ini pemerintah menetapkan yang namanya untuk memulai usaha itu yang harus dilalui adalah A, B, C, D. Nah, sehingga ini yang tadi menghasilkan berbagai macam pemotongan prosedur, pemotongan jumlah hari dan biaya. Baik, jadi konkret gitu. Nah, artinya ini yang akan menjadi pedoman operasional. Iya, ada satu patokan atau ada satu tahapan begitu ya, Bu. Nah, kalau cuma ditargetkan ini akan dikurangi. Nah, untuk mengurangi ini regulasi mana yang harus dilakukan gitu kan. Yeah. Nah, ini kan nggak jelas lagi, nggak operasional lagi gitu. Nanti ujung-ujungnya ya seperti paket-paket yang terdahulu lagi gitu. Baik, Bu Ayani bagaimana untuk menanggapi ini? Silakan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Eni tentu memang idealnya demikian. Contoh saja paket deregulasi keempat itu bidang ketenagakerjaan ada di situ, yaitu mengenai pengupahan, dan di dalamnya sebenarnya ada satu paket lagi terkait mengenai bagaimana memberikan stimulus ataupun meningkatkan pendapatan lain dari pekerja ini melalui KUR misalnya seperti itu. Nah ini sampai yang disampaikan Bu Eni, justru kami pemerintah di masing-masing Kementerian Teknis langsung mengelaborasinya. Contoh secepat itu misalnya PP pengupahan itu diluncurkan dalam rangka apa? Oke, kalau di sisi lain ada paket-paket ekonomi untuk memperluas kesempatan kerja dan mengundang investasi dan sebagainya. Nah, pengupahan yang disusun kebijakannya adalah bagaimana sebenarnya memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dan tidak hanya itu, sebenarnya juga memberikan kepastian kepada para pekerja bahwa upah naik setiap tahun. Sedangkan dari pengusaha adalah sudah terencana dengan baik. Pengusaha itu sudah punya rencana sejak awal bahwa upah minimum akan naik dari tahun ke tahun seperti ini. Nah, dalam kebijakan tersebut diatur juga hal-hal lain yang nanti memerlukan kewenangan dari para stakeholder kita, artinya kepada serikat pekerja, serikat buruh sendiri, kepada pengusaha untuk diberikan keleluasaan untuk berunding ya di tingkat perusahaannya. Nah, jadi yang diatur itu sangat komprehensif, termasuk nanti adalah bagaimana pendapatan upah, non upah dan sebagainya. Tapi saya mau sampaikan karena menyambut apa kata Bu Eni, bahwa kami harus bekerja keras membuat kejelasan itu seperti apa. Betul. Misalnya tadi ya memang kalau deregulasi ada regulasi yang harus disempurnakan, ada regulasi yang dibuat dan sebagainya. Nah,
terkait KUR misalnya, itu ada penyempurnaan peraturan Menteri Perekonomian begitu dan kemudahan itu. Nah ini tentunya tugas kami dari kementerian sebenarnya memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada pekerja dan buruh, meskipun sekarang kami rasakan itu belum sampai menyeluruh. Sebenarnya ada peluang atau diberikan kesempatan akses kemudahan kepada para anggota keluarga karyawan-karyawati tetap, pekerja tetap untuk mengakses KUR, kemudian juga kepada pekerja ter-PHK. Nah di sisi lain itu, jadi memang betul itu tidak mudah, akan menjadi nanti hanya seperti bahasa di kertas Bu Eni, itu betul. Kalau kami tidak bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dengan paket deregulasi, inilah terus kami berkoordinasi secara erat, sekalipun saya bisa mengatakan bahwa untuk membuat yang konkret betul tidak mudah, apalagi misalnya menyingkat perizinan di paket deregulasi yang ke-12, luar biasa itu kan is doing business-nya. Nah ini sebenarnya memberikan dampak yang luar biasa juga ke ketenagakerjaan jika ini memang beres sebagaimana yang sudah dituangkan. Itu mungkin Pak Eri. Baik Bu Heni. Sorry Pak Jaki. Kalau kita melihat tentang persaingan usaha, saya ke Pak Mudofir dulu karena sempat dikatakan juga ada satu contoh ya di mana korporasi itu bisa memicu konflik, begitu ya Pak? Seperti transportasi taksi kemarin dengan yang online begitu ya Pak Mudofir. Begitu harus ada kebijakan tersendiri. Kalau dari buruh sendiri untuk disampaikan seperti yang Bu Eni tadi bahwa dibutuhkan instrumen atau juga tahapan yang jelas sehingga kebijakan itu pun juga dapat diimplementasikan dengan baik. Pak Mudofir setuju dengan itu? Saya kira nggak ada masalah ya. Perlu dipahami bahwa serikat buruh itu bukan anti investasi loh. Jangan seolah-olah serikat buruh tidak suka dengan investasi. Kita dukung itu paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Jokowi untuk pengangguran dan lain sebagainya. Saya kira perlu dukung. Serikat buruh kan hanya membutuhkan bagaimana dengan paket-paket itu mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya di sini. Ya tentunya kan hanya satu sebenarnya. Ya perlindungan terhadap buruh, itu aja sebenarnya. Lah kita ketahui bersama dari paket-paket itu seperti dikatakan oleh Bu Hayani, memang ada paket yang dikeluarkan kaitannya PP yang sekarang lagi ada sedikit tanda kutip masalah lah dengan pemerintah. Ya kita pahami juga pemerintah mengeluarkan itu, tapi pahami juga posisi serikat buruh bahwa menurut kita bahwa PP 78 itu bertentangan dengan Undang-Undang 13. Itu harus dipahami dulu. Tapi memang harus ada solusinya. Kita sepakati kita. Ini artinya bahwa sistem pengupahan di kita ini kan agak aneh juga gitu. Menurut kami ya. Satu, nggak adilnya antara pengusaha besar sama aja gitu. Nggak ada sektoralnya gitu kan. Artinya upah UMP berlaku baik perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil juga gitu. Artinya nggak adil juga. Saya kira perlu ada ke depan sistem pengupahan yang ideal. Artinya ada UMP upah minimum. Upah minimum itu perspektif internasional juga yang namanya UMP adalah sebagai jaring pengaman gitu kan. Nah, tentunya untuk bisa buruh sejahtera dengan UMP itulah negara hadir di situ. Jaminan sosialnya yang memadai istilahnya kan. Ada fasilitas punya perumahan untuk rakyat buruh yang umpamanya kan. Saya kira menurut transportasi yang murah, pendidikan dan lain sebagainya. Lah ini sebenarnya, tapi saya kira kalau seandainya kita hanya berkutat di situ, sistem pengupahan sistemnya kayak gini terus, saya yakin tiap tahun akan selalu ada aksi-aksi besar. Untuk Mede sebenarnya kalau Mede perayaan nih kita. Jadi KSBC aja sendiri sekarang sudah ya 1,5 tahun turun terus. Kami sekarang aksinya bantuan sosial, bansos. Lalu kemarin sebelum Mede kami juga KSBC menanam pohon mangrove di Muara Gembong. Lalu nanti sesudah Mede juga ada kegiatan lagi nanti donor darah. Saya kira untuk memperjuangkan, mengaspirasikan serikat buruh bukan hanya di Midai aja. Kami lakukan, perlu dipahami bahwa pasca pemilihan presiden kan KSBC dengan KSBC-nya diganti yang mendukung Jokowi pada saat itu kan, mendukung gitu loh. Tapi artinya kita tetap mengkritisi. Termasuk pada saat keluar, ingat Bu ya, yang pensiun itu Bu ya, yang CHT yang mendapat reaksi keras juga dari buruh untuk tidak boleh diambil. Akhirnya kita melakukan sesuatu, makanya kita manfaatkan akses sekarang.
Makanya kita kemarin dukung Jokowi, untuk yang pertama kami lakukan adalah memanfaatkan akses dulu. Yang mamanya kita mengusulkan seharusnya yang CHT nggak usah lah, diambil dulu lah sekarang, karena buruh kadang-kadang butuh, kalau sudah PHK kan kadang-kadang butuh juga gitu kan. Akhirnya dipenuhi juga oleh Jokowi, termasuk kemarin adanya kenaikan iuran, kita juga melakukan usulan-usulan melalui KSP, melalui kementerian, bagaimana ini jangan ada kenaikan iuran. Tapi akhirnya kan ada juga yang nggak naik di kelompok yang satu ya, yang paling termurah itu akhirnya kan naik gitu kan. Lalu kemarin juga untuk meningkatkan daya beli, usulan ada kenaikan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yang tadinya 3 juta jadi 4.500.000. Memang yang dikendala ini PP, seolah-olah ini upah ini jadi masalah gitu. Padahal kesejahteraan buruh bukan hanya, tapi memang perlu ada sistem, karena undang-undangnya sudah begitu, tidak bisa membedakan mamanya UMP dengan upah layak gitu kan. Dan ada keinginan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia itu untuk dicabut PP itu, begitu Pak Mudofir? Ya saya kira kalaupun nggak dicabut, mamanya dulu ada Inpres nomor 9, Inpres kalau nggak salah ya, Inpres nomor 9 tentang sektoral itu kan. Ya. Dulu orang berunding dengan Inpres itu, kalau deadlock minimal dapat 5%, minim 5% dapat, tapi itu kan udah hilang lagi. Tapi yang penting sebenarnya ke depan kita harus sepakat ini antara serikat buruh dengan pengusaha, bagaimana kita bagaimana memfasilitasi pemerintah, paling tidak ada semacam rembuk nasional kayak gitu, antara serikat buruh dengan usaha, bikin peta jalan gitu. Mau upah ke depan gimana sih? Yeah. Outsourcing ini gimana sih gitu loh. Saya kira harus ada gitu. Kalau nggak ada kemauan kayak gitu ya tiap tahun akan selalu kayak gini terus. Memang dari awal pun kita berharap itu ada satu kesepakatan tersendiri begitu ya. Dan dalam membuat kebijakan-kebijakan itu pun juga diikut sertakan juga tuntutan dan keinginan dari buruh itu sendiri gitu, sehingga bisa sejalan gitu. Saya yakin Mas Erik juga pasti setuju dong dengan itu. Ya, sepakat saya. Dan memang kami selalu menanti gitu masukan-masukan terutama dari buruh kepada kami, dan juga kita pengen melihat implementasi dari pemerintah ini seperti apa mengenai kebijakan-kebijakannya. Dan tentunya dari kebijakan-kebijakan itu yang paket 12 ini memang kita apresiasi sekali. Kita menekankan kepada investasi yang masuk ke Indonesia. Kemarin kita sudah jalan dengan Presiden juga ke Eropa, dan ada 300 juta US dollar yang akan masuk ke sini dari berbagai industri. Dan pertanyaan mereka memang mengenai kelangsungan bisnis mereka yang ada di sini. Artinya apakah di Indonesia nanti mudah dalam usahanya untuk masuk di sini gitu ya. Termasuk juga dibicarakan masalah upah buruh juga. Nah, ini memang salah satu kendala di kita memang. Kadang-kadang memang ya selain juga infrastruktur yang masih dibangun, buruh ini menjadi salah satu topik paling utama mengapa DNI ini bisa masuk ke sini ya dengan banyak lah, dengan masif lah gitu. Nah, itu yang kita coba harus kita kerjasamakan dengan pemerintah. Bagaimana ini bisa terjalin satu solusi yang baik sehingga mereka tidak kabur lagi ke negara-negara tetangga kita dan mereka bisa masuk ke Indonesia gitu. Sedikit Mas Yaki. Silakan Pak. Jadi tadi setuju akan ada peta jalan antara dunia usaha dan Serikat Buruh ini bekerja sama secara nanti bergandengan tangan gitu. Tetapi saya perlu mengingatkan satu hal, supaya sebelum katakanlah buruh dan ini membuat peta jalan, masing-masing ini melakukan rekonsiliasi ke dalam dulu, islah dulu. Ini kan Kadin juga terbelah, ada 2 Kadin, Serikat Buruh ada 100 berapa tadi Pak Mudofir bilang 108, federasinya sampai 100 lebih. Nah, apa dulu ya ini nggak pusing kalau seperti itu kan? Nah, makanya agar ini betul-betul menjadi rekonsiliasi yang solutif ke depan, masing-masing juga harus kompak gitu menurut saya. Sebelum diselesaikan dulu antar dua pihak istilahnya begitu ya Bu Eni, masing-masing selesaikan dulu urusan dalam negeri, rumah tangganya. Urusan rumah tangga. Kita akan coba cari lagi nih gimana caranya
Kita tanya ke Mas Erik juga, kita tanya juga ke Pak Mudofir juga, tapi usai jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, selamat pagi jelang siang bagi Anda smart listener yang baru bergabung dengan Perspektif Indonesia. Tema kita hari ini May Day dan solusi paket deregulasi. Kembali lagi narasumber kita, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenaker, Ibu Hayani Rumondang, kemudian dari Indef, Direktur Eksekutif Indef, Dr. Eni Srihartati, kemudian ada Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Bapak Mudofir Hamid, dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM, Mas Erik Hidayat. Anda bisa ikut berinteraksi, memberikan tanggapan juga mengenai tema kita hari ini di lewat Twitter @radiosmartfm 959, @radiosmartfm959, atau via SMS ataupun WhatsApp di 081211129959. Tadi sempat kita sebelum jeda iklan, Ibu Eni juga memberikan satu pencerahan. Sebelum kita selesaikan, sebelum kita membicarakan kebijakan, sebelum kita bersatu begitu ya Bu ya, kita selesaikan dulu urusan dalam negeri, urusan rumah tangga masing-masing begitu. Ini juga harus disepakati begitu. Saya ke Pak Mudofir terlebih dahulu. Ini juga menjadi satu catatan loh Pak untuk serikat buruh begitu. Saya kira memang perlu ada sistem verifikasi yang baik ya untuk serikat buruh. Kita tahu bahwa sekarang konfederasi ada 9 Bu ya kalau nggak salah. Tapi yang berjalan 4 lah, antara 4. Lalu federasi sampai 100 lebih federasi ini kan. Belum ada di provinsi, belum ada di kota kabupaten, belum ada yang hanya tingkat perusahaan aja. Ini kan banyak gitu kan. Saya kira memang harus ada sistem verifikasi yang benar biar untuk keterwakilan di Tripnas itu benar-benar representatif dari serikat buruh gitu. Yeah. Lah ini banyak kan harus ada ukuran-ukuran juga. Saya kira nggak ada salahnya kalau saya dibikin semacam kayak partai threshold, umpamanya konfederasi syaratnya umpamanya anggotanya paling tidak ada konfederasi minimal lumayan 10 konfederasi, lalu ada di sekian provinsi, lalu anggotanya di dan sebagainya. Lah ini akhirnya duduk di Tripnas semuanya contoh. Nah sekarang kan nggak beda nih sekarang. Sekarang masalah di Tripnas sekarang masalah karena verifikasinya tidak berjalan dengan baik, akhirnya hanya kira-kira konfederasi ini sekian, lalu wakil federasi sekian, tapi ada federasi yang nggak masuk, akhirnya protes nggak gini. Saya kira harus ke depan harus kayak gitu sehingga terwakilan di Tripnas itu benar-benar menjadi representatif dari serikat buruh. Jadi karena kita harus optimalkan tripartit ini karena tripartit adalah lembaga perwakilan dari serikat buruh yang ke pemerintah itu kan. Baik. Sehingga pemerintah dapat mengambil dari kebijakan-kebijakan tripartit itu menjadi bagian untuk pemerintah untuk mengeluarkan. Selama ini kan nggak jadinya. Kadang-kadang orang itu membahas di tripartit, dan sudah membahas, setelah ada acara di belakang demo lagi gitu kan. Ini kan jadi nggak kondusif. Saya kira memang harus ada sistem yang Pak Mudofir mungkin ada satu yang ingin sebagai orang awam gitu ingin ketahui bahwa memang tugas pemerintah untuk menertibkan serikat-serikat yang banyak hingga bisa mana yang legit gitu ya, ada sertifikasinya segala macam. Tapi kalau dari sesama serikat itu sendiri bagaimana komunikasinya begitu Pak? Ya saya kira memang yang namanya serikat buruh memang yang namanya visinya tujuannya pasti ya sama sebenarnya kan. Tapi yang saya katakan tadi bahwa beberapa serikat buruh membangun komunikasi juga gitu kan. Umpamanya kita pernah dulu yang namanya MPBI gitu kan, kan pernah 3 konfederasi bersama-sama dalam satu visi isu umpamanya gitu kan. Harusnya memang kayak begitu. Kita boleh beda organisasi, beda baju, tapi umpamanya visinya sama. Tapi kalau seandainya bentuk-bentuk koalisi ini kan nggak selamanya gitu, bisa setiap saat berubah gitu kan. Itu kan sebagai blok politik untuk menekan aja. Tapi yang namanya representatif itu menurut undang-undang itu yang harus dioptimalkan. Betul. Kita berdayakan itu bukan poksi-poksi itu tadi. Saya kira di tripatnya perlu kita pedagang kita kuatkan sebenarnya. Bu Eni pasti setuju. Emang kuncinya pemerintah Mas Yaki. Jadi kuncinya di pemerintah. Karena pemerintah ini sudah mempunyai yang namanya
panduan, yaitu undang-undang. Di samping undang-undang diturunkan lagi ada permen-permen. Nah, selama ini mengapa timbul kekisruhan seperti ini? Karena nggak konsisten gitu. Baik tadi kasusnya untuk Serikat Pekerja atau Federasi Pekerja, juga termasuk ke asosiasi atau organisasi pengusaha. Nah, ini yang menurut saya kuncinya memang pemerintah. Mengapa sampai terjadi dualisme seperti itu? Kalau Serikat Pekerja tidak dualisme lagi gitu kan, sampai segitu banyak sehingga merepotkan ketika forum-forum tripartit ini tidak efektif dan tidak bisa menghasilkan suatu konsensus yang betul-betul bisa disepakati bersama dan menjadi acuan bersama gitu. Nah, seperti halnya nanti misalnya mengenai outsourcing dan sebagainya. Ini ketika pemerintah ini konsisten dengan regulasi, sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi mohon maaf Mbak Bu Yani, mungkin ini usulan kami, justru mengapa timbul persoalan di outsourcing itu karena yang bikin masalah justru ternyata pemerintah sendiri. Ketika setelah undang-undangnya sudah cukup jelas bahwa yang paling utama kan outsourcing itu bisa dilakukan ketika bukan pekerjaan utama. Jadi kalau pekerjaan yang sifatnya supporting gitu dan tidak tetap, tidak menjadi core utama dari perusahaan yang bersangkutan, silahkan di outsourcing. Tetapi Permenaker tiba-tiba bikin dibatasi hanya 5 gitu kan. Nah, justru itu yang menimbulkan persoalan akhirnya. Misalnya gitu kan. Nah, jadi intinya kalau misalnya pemerintah ini betul-betul tidak berpihak dan juga proporsional, tidak mempunyai kepentingan politik, saya nggak yakin banyaknya federasi itu juga tidak terlepas dari kepentingan politik gitu kan. Nah, asal pemerintah ini betul-betul menjadi regulator yang baik. Ya, tidak mempunyai kepentingan, termasuk juga terhadap dunia usaha ini tidak punya kepentingan, mengikuti apa yang diatur di undang-undang. Undang-undang Kadin kan sudah ada mestinya, maka lucu juga ada undang-undangnya tetapi pemerintah merestui dua-duanya gitu kan. Ini kan juga nggak lucu. Nah, kuncinya sekali lagi adalah pemerintah, konsistensi pemerintah sendiri. Yang diharapkan konsistensi dari pemerintah begitu Bu Yani. Kalau menanggapi apa yang disampaikan Bu Yani, silakan Ibu. Ya, jadi poinnya itu sebenarnya begini, terkait masalah apa adanya fragmentasi mungkin ya dari organisasi-organisasi tersebut, kuncinya bahwa beda undang-undang mengenai serikat pekerja, serikat buruh dan undang-undang politik itu sangat berbeda. Jadi sebenarnya jika permasalahan internal terjadi itu tidak bisa diintervensi siapapun. Nah, itulah kunci dari undang-undang serikat pekerja, serikat buruh kalau diperdalam. Karena ketika permasalahan itu terjadi di dalam tubuh organisasi tersebut, memang organisasi tersebut yang harus menyelesaikan. Ini agak beda. Tapi kalau organisasi politik itu memang pemerintah turun. Ya, ini tidak Bu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Tetapi kita apresiat apa yang disampaikan oleh Pak Mudofir bahwa pemerintah perannya di sini adalah memverify mana yang betul-betul sesuai dengan peraturan, mana yang tidak. Nah, perlu dilihat juga nature-nya Undang-Undang 21/2000 ini memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada pekerja untuk membentuk serikat termasuk berafiliasi. Nah, secara umum yang terjadi di Indonesia ini adalah para pengurus di tingkat atas, di tingkat federasi dan konfederasinya yang pecah. Ketika di internal ini sebenarnya tidak memberikan tidak berefek gitu loh. Itu yang kami verifikasi tidak berefek. Nah, apa yang harus dilakukan dalam hal ini sebenarnya adalah komitmen yang kuat dari para serikat pekerja itu bahwa memang ujungnya adalah perjuangan. Tetapi mungkin sama-sama kita pahami kalau sudah tidak nyaman di sini bisa membentuk yang baru. Nah, itu pun bisa terjadi. Tetapi saya apresiat dengan verifikasi, pemerintah selalu melakukan perbaikan, tetapi verifikasi itu sendiri tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama yang baik juga dengan serikat pekerja, serikat buruh. Ya, dan kan? Mungkinkah verifikasi itu akan menimbulkan permasalahan baru begitu? Bisa menimbulkan permasalahan baru jika ini kan kerjasamanya antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi ini memang agak beda. Akan menimbulkan permasalahan baru apabila verifikasi yang dilakukan tersebut ini tidak diakui oleh misalnya pihak yang membentuk baru. Tapi
kita punya konsistensi. Nah, itu kekhususan dari undang-undang itu. Konsistensi kita adalah di situ ada nomor bukti pencatatannya. Tapi apapun namanya, ini era kita adalah era paradigma yang betul-betul sangat berubah sekitar 3 tahun terakhir, khususnya tentang fragmentasi tadi. Tapi kami mencoba untuk melakukan usulan-usulan tertentu, termasuk mungkin kawan-kawan serikat pekerja juga begitu. Undang-undang ini yang mungkin dibantu untuk kita sempurnakan dengan baik. Apakah itu namanya banyak sudah pandangan dan usulan agar itu direvisi. Nah, kita revisi di bawah itu tidak bisa karena memang dia kuncinya adalah di undang-undangnya. Tapi tadi menyambut apa kata Bu Eni, tentu pemerintah ini pun mencari solusi yang paling bisa menghasilkan win-win solution terkait tadi aturan-aturan yang menyangkut dunia usaha ya. Misalnya tadi itu pun mengenai outsourcing Bu, kita juga sudah melakukan evaluasi untuk itu. Ya mudah-mudahan nanti kalau rencana rembuk nasional kami insya Allah ada ya ke depan di awal tahun 2017. Kita tentu ingin menghasilkan satu komitmen baru untuk ke arah perbaikan dari dunia usaha. Saya kira itu Pak. Dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sempat ada satu data ya Pak Mudofir yang mengatakan KHL komponen hidup layak. Tapi sebelum ke Pak Mudofir saya ke Mas Erik dulu. Mas Erik pasti juga tahu tentang data ini. Dari data ini disimpulkan ada kebutuhan dari para buruh gitu, sampai sempat yang dibicarakan juga kebutuhan untuk uang parfum, uang pulsa, uang TV. Ini mungkin akan sangat mengagetkan juga untuk para pengusaha begitu ya. Kalau Mas Erik sendiri melihatnya bagaimana? Ya, ini tadi yang saya maksud mengenai meningkatkan kesejahteraan buruh. Ya. Tapi juga di sisi pengusaha kita juga deg-degan nih, ini apa lagi gitu kan. Tapi pemerintah juga sudah memberikan seperti paket yang lalu, yaitu undang-undang Tapera juga sudah diluncurkan. Artinya pemerintah juga sangat mendukung untuk itu. Dan ya kita melihat bahwa kita oke untuk buruh sejahtera gitu kan. Tapi jangan sampai mematikan dunia usaha mereka sendiri. Yang artinya ini menambah beban di lingkungan usahanya, dan juga kita nggak mau nantinya adanya pemecatan yang masif gitu. Nah ini yang kita selalu hindari, karena dari pemecatan itu timbullah problem-problem yang lain. Ya, dan kita memang kalau kita bicara dari unsur terkecil yaitu di organisasi, yaitu di himpunan pengusaha muda sampai ke Kadin, kita melakukan pelatihan-pelatihan lah. Ya, untuk mengantisipasi apabila memang adanya PHK besar-besaran ya, dengan situasi saat ini yang memang nanti kita sudah masuk ke MEA dan lain-lain, persaingan semakin ketat dan semakin keras lagi. Pelatihan-pelatihan ini untuk supaya pemikiran para buruh ini yang terkena PHK nanti menjadi business minded. Itu aja yang kita sedang lakukan. Dan memang dari Bu Eni sendiri juga mengatakan PHK itu opsi terakhir ya Bu Eni? Terakhir pasti. PHK itu harus jadi opsi terakhir. Jadi sebenarnya kalau diringkas itu sederhana kok Mas Zaki. Bagaimana mensinergikan antara kepentingan tuntutan teman-teman buruh untuk sejahtera dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pertama secara makro adalah bahwa kebijakan ini harus konkret untuk meningkatkan lapangan kerja. Itu yang paling utama dulu. Jadi apapun stimulus yang diberikan, yang kini kan juga ada trade off, pasti kita memberikan kemudahan, kita memberikan insentif, kita memberikan fasilitasi. Nah, kontraprestasinya apa? Resiprokalnya apa? Yang kita beri insentif dan kemudahan itu kita fokuskan untuk yang lebih banyak menciptakan lapangan kerja. Mengapa? Ini berkaitan langsung. Kalau penciptaan lapangan kerja tinggi, otomatis kan ini mengurangi oversupply. Kalau oversupply
bisa ditekan, maka tidak akan ada peluang untuk pengusaha ini semena-mena terhadap buruh, karena kompetitif sekali untuk bisa mendapatkan tenaga kerja. Apalagi kalau ditambah lagi ada upgrading juga untuk peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Ini pasti persoalan buruh dan tenaga kerja secara fundamental kuncinya itu, terciptanya lebih luas lapangan kerja. Nah, yang kedua adalah kuncinya kalau pengusaha dituntut untuk mengakomodasi kepentingan buruh, kuncinya adalah adanya penurunan high cost ekonomi. Nah, ketika usaha-usaha yang dihadapi beban-beban dunia usaha ini efisien, maka ada porsi. Ya, jadi kan pengusaha tidak mungkin kan yang namanya berusaha tidak boleh mendapatkan profit, keuntungan. Betul. Pasti. Nah, tetapi keuntungannya juga harus yang normal, tidak boleh nakal gitu kan. Tetapi kalau beban high cost ekonomi itu besar, maka di tengah oversupply tenaga kerja tadi pasti yang dikorbankan adalah buruh. Itu sudah pasti gitu kan. Nah, oleh karenanya ini juga berkaitan. Jadi pertama menciptakan lapangan kerja, kedua adalah menurunkan high cost ekonomi, dan ketiga adalah ini regulasi ini yang harus ada law enforcement. Nah, selama ini kelemahan kita, regulasinya sudah ada semua, tetapi law enforcementnya rendah sekali gitu. Sehingga makanya tadi kita bilang setiap Mei, tapi tadi udah bagus dari Pak Mudofir bahwa Mei 2016 ini adalah perayaan, bukan hari tuntutan buruh ya Pak ya. Itu sudah bagus lah, sudah ada komitmen untuk sama-sama untuk memperbaiki. Baik Bu Eni. Pak Mudofir, tadi juga saya sempat menyinggung tentang komponen hidup layak gitu, ada data seperti itu bahwa tuntutan seperti itu, tapi juga mungkin Pak Mudofir bisa klarifikasi bahwa apakah itu memang datang tuntutan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ataukah memang serikat yang lain begitu ya tuntutan yang diharapkan. Tapi boleh dijawab sedikit saja. Apakah itu memang dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia memang sepakat menginginkan seperti itu atau tidak? Jawab ya atau tidak, nanti penjelasannya setelah jeda iklan Pak. Ya karena undang-undangnya kan, jadi nggak bisa disalahkan gitu loh. Makanya tuntutan itu. Saya kira itu nanti penjelasannya nanti. Baik, kita akan dapat penjelasan lebih lengkapnya setelah jeda yang saat ini. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Tetaplah bersama Perspektif bagi kemajuan Indonesia. Baik, selamat pagi, kembali lagi kita di Perspektif Indonesia dengan topik Mayday dan solusi paket deregulasi. Ingin menyapa dulu smart listener yang ada di Jakarta, Banjarmasin, Makassar, Balikpapan, Manado, Palembang, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta, atau juga semua yang sedang mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Interaksi ataupun juga tanggapan dari smart listener masih kita tunggu lewat akun Twitter kita di @radiosmartfm959, @radiosmartfm959, atau juga dari SMS ataupun WhatsApp di 081211112959. Tadi sempat saya bertanya kepada Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Pak Mudofir Hamid, yang menjadi salah satu narasumber kita pagi hari ini. Ada berbagai tuntutan-tuntutan yang diberikan ya, Pak Mudofir ya. Nah, tuntutan itu apakah memang hanya dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia saja atau dari kesepakatan dari seluruh serikat buruh yang ada di Indonesia bahwa oke, kita memberikan tuntutannya ini, dan ada beberapa tuntutan yang dianggap masih tidak wajar atau juga berlebihan begitu Pak Mudofir. Silakan Pak. Ya, saya kira kalau seandainya masalah tuntutan KHL ya sesuai dengan permen sekarang itu kan jumlahnya 60 kan. Untuk perhitungan UMP ya selama itu tidak ada perubahan ya berarti yang berlaku kan itu. Tapi memang ya itu tadi memang sistem pengupahan kita yang sudah salah kaprah itu menurut saya ya, karena umpamanya tidak membedakan mana antara upah minimum dan upah yang layak. Nah, upah minimum itu kan harusnya sebagai jaring pengaman ya, umpamanya sebagai jaring pengaman yang di situ undang-undangnya jelas semuanya untuk masa kerja 0 sampai 1 tahun gitu kan. Lalu kalau untuk lajang kan itu kan. Tapi yang terjadi kan nggak begitu gitu di lapangan gitu. Namanya UMP harusnya namanya UMP ya lagi dong, nggak ada lagi dong penangguhan umpamanya gitu kan. Lalu bagaimana upah yang layak? Upah yang layak umpamanya orang yang bekerjanya lebih dari
1 tahun umpamanya, lalu dia sudah berkeluarga umpamanya contohnya, punya skill tertentu. Lah ini yang nanti membedakan mana upah minimum dan upah layak. Tapi undang-undangnya sekarang memang ya gitu. Jadi buruh juga akhirnya nuntutnya kan kayak gitu kan. Menurut perhitungan masing-masing buruh bilang bahwa ini belum layak, ya definisi layak aja kita nggak tahu sebenarnya layak berapa gitu. Ya, itu ada standarisasi semuanya layak sebenarnya layak kan nggak juga gitu. Ya akhirnya yang terjadi ya gitu tadi, kita nuntut setinggi-tingginya, buruh pengusaha ya memberikan upah serendah-rendahnya kan. Tapi prinsip bagi kami Serikat Buruh SBC ya, kita sebenarnya tidak menginginkan tuntutan yang tinggi, naik asal perusahaan juga tidak tutup lah, artinya nggak sampai jelek-jelek lah, win-win lah ya Pak ya. Iyalah artinya ya dialog sosial tetap kita utamakan dalam rangka untuk mencari solusi-solusi. Saya kira sudah saatnya Serikat Buruh ini ada sistem kepemimpinan yang kurang bagus ya, saya kira Serikat Buruh harus punya ide, gagasan, itu namanya solusi gitu. Saya kira harus itu arahnya. Upah yang layak dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia itu yang minimalnya berapa, yang layaknya berapa Pak? Gitu. Itu tadi, karena standarisasi nggak ada kan jadi bisa dibisikan sendiri-sendiri. Kayak kemarin juga variasi kok. Ada yang umpamanya serikat tertentu nuntut 30%, kan ada juga kan. Tapi umpamanya kita tuntutannya ada yang 20 masing-masing ya. Karena sistem itu tadi iya, namanya survei juga masing-masing juga gitu kan. Saya kira itu ke depan harus lebih baik sistem pengupahannya biar ya seimbang lah. Baik. Kita juga tidak inginkan upah tinggi lalu perusahaan tutup, rugi juga kita. Iya. Lalu siapa yang sebaiknya membuat standarisasi itu Bu Eni untuk yang lembaga independen menurut saya. Jadi ini kan selalu yang menjadi kekisruhan itu adalah berapa menjadi patokan upah minimal dan layak. Nah mestinya kalau misalnya ada lembaga independen katakanlah ya yang menguasai data dan diberikan amanah data, kalau di Indonesia ini kan BPS. Tetapi BPS ya surveinya yang benar, jangan surveinya karena anggarannya terbatas jadi surveinya sampel gitu kan. Nah kalau ini bisa dilakukan, ini menjadi patokan dan diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi yang paling krusial lagi menurut saya Mas Yagi untuk perburuhan ini memang Bu Yani harus ada betul-betul pembenahan dan evaluasi di bidang regulasi. Karena apa? Regulasi mengenai perburuhan ini pertama dari sisi investor ini termasuk yang menjadi constraint investasi. Nah, sementara juga dari sisi buruh ini tidak memberikan diskriminasi, dianggap memberikan diskriminasi buat mereka. Nah, ini kan jauh sekali gitu loh. Investor keberatan atau dunia usaha keberatan, buruh pun berkeberatan. Nah, oleh karenanya memang ini harus ada reform betul untuk regulasi-regulasi di bidang perburuhan yang betul-betul mempunyai awareness atau juga friendly terhadap investasi, tetapi juga mengakomodasi kepentingan teman-teman buruh gitu. Baik, ini yang menarik menurut saya Bu Yani tadi yang sampaikan Bu Eni dan juga Pak Mudofir begitu ya. Di mana tadi headline saya garis bawahi bahwa kita butuh lembaga independen untuk membuat standarisasi kelayakan dari upah tersebut. Pak Mudofir juga pasti setuju ya Pak ya dengan ini. Nah, nanti tugas pemerintah di mana begitu dengan adanya lembaga independen ini? Kalau dari pemerintah sendiri melihat, andaikan lembaga ini ada, apakah nanti akan tumpang tindih atau bagaimana gitu Bu Yani? Jadi gini, ini udah jawab oleh Bu Eni. Nah, itulah sebenarnya isi dari PP 78. Itulah salah satu reformasi untuk pengupahan yang pemerintah sudah memulainya setelah 12 tahun tersendat. Jadi isinya itu Bu Eni. Jadi akan ada di situ udah jelas bahwa lembaga yang berwenang di dalam bidang, katakan tadi waktu konteksnya adalah KHL, bahwa kami bukanlah ahlinya untuk itu, termasuk serikat pekerja juga bukan ahlinya, pengusaha juga bukan ahlinya, sehingga dalam reformasi peraturan pengupahan yang baru di situ kehadiran lembaga itu. Gak bisa kita, Pak Mudofir sudah tahu kenyataan selama ini, survei sendiri-sendiri, ambil respondennya sendiri-sendiri, duduk di meja, angkanya keluar sendiri-sendiri lagi, begitu dari sepakati di luar ada angka lain. Nah, PP pengupahan tersebut menghadirkan
lembaga yang berwenang yang nanti kita harap tidak ada yang bisa komplain karena memang kewenangan di situ. Nah, peran pemerintah tetap menetapkan gitu loh. Jadi tidak dilepas oleh pemerintah. Tapi ada kewenangan lain, di situ adalah kehadiran lembaga-lembaga lain, dalam hal ini ada di Dewan Pengupahan. Nah, ini kita kembalikan fungsinya, bahwa fungsinya itu sebenarnya selama ini sangat tergiring dengan hanya diskusi mengenai memberikan rekomendasi untuk menetapkan upah. Sekarang tugasnya lebih kembali kepada kitahnya gitu loh. Bahwa bagaimana ya mengembangkan sistem pengupahan dan lain sebagainya. Jadi itu Bu Eni, ini yang kita sekarang itu sudah dipikirkan sejak awal, sehingga alhamdulillah di PP 78 hadirnya lembaga itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana sebenarnya dalam lembaga itu sendiri harus kami mengusulkan bahwa selama ini pun tentu perlu disempurnakan cara-cara pengambilan surveinya dan sebagainya. Mungkin Ibu ini tahu sendiri bagaimana sebenarnya standar biaya hidup itu, berapa representasinya, responden dan sebagainya. Ini yang kami kerjakan untuk bisa memenuhi keinginan para serikat pekerja dan dunia usaha, sehingga betul-betul nanti KHL itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang 60 atau 100 atau 84 dan sebagainya. Nah, itu nanti akan ada review untuk itu. Karena tidak hanya buruh tapi masyarakat awam, termasuk seperti saya juga akan bertanya, sebenarnya standar yang diinginkan itu kelayakannya itu berapa? Terutama juga dari pengusaha ya Mas Heri. Pengusaha juga ingin tahu nih, sebenarnya dituntut, sebenarnya diharapkan itu berapa, biar kita bisa siapkan. Mas, seperti itu Mas? Ya, setuju sih memang. Ini kan semua memang berkesinambungan dan harus menjadi ekosistem yang baik lah gitu. Satu sistem nggak sejalan aja ini akan berantakan lah gitu. Nah, kami melihat bahwa sekarang memang pemerintah sudah sangat pro dengan bisnis dan juga pro rakyat ya, dengan regulasi-regulasi yang sudah diluncurkan ini. Dan buat kami di Kadin sebagai dunia usaha, kita memang sangat terkait dengan investasi-investasi yang masuk ke sini, paket-paket yang memudahkan kita untuk berbisnis, paket-paket yang sebetulnya tidak memberatkan kita, apalagi menyangkut dengan upah-upah untuk karyawan-karyawan kami kan gitu. Kita sudah meng-hire mereka, sebentar lagi juga ada THR juga yang diwajibkan, dan juga ada iuran-iuran lain-lain, tunjangan-tunjangan. Dan terakhir yang disetujui adalah tapera kemarin, yaitu itu saja sudah berat. Ceilingnya mau sampai berapa gitu. Nah, kalau dunia usaha dijepit sampai ke tingkat yang paling besar lah gitu ya, ya pasti mereka teriak juga. Nah, ini ya kita juga pastinya harus diskusi juga dengan semua pihak loh. Baik, dalam investasi itu pengawasan atau juga penindakan dari pemerintah terhadap pengusaha asing atau juga pekerja asing yang masuk itu juga dibutuhkan ya Mas, sehingga persaingannya benar-benar sehat terjadi begitu. Ya, kita mengundang mereka ke sini untuk investasi di sini dan banyak yang mau investasi ke sini karena memang Indonesia ini sangat besar dan kebutuhan investasinya sangat besar juga. Tapi juga harus sadari bahwa mereka akan bawa orang-orang mereka sendiri juga, ya, kayak foreign China ya. Apalagi sekarang udah MEA, nanti buruh-buruh yang dari Filipina, Thailand dan lain-lain akan masuk sini juga. Ini akan menjadi kompleks, lebih kompleks lagi permasalahannya. Tapi kita siap lah. Baik, itu dia kesiapan gitu. Ada satu positif, ada satu harus positif juga kita menanggapi. Karena positif juga yang kita inginkan dari solusi segala macamnya. Bu Eni, sekali lagi kita kembali ke kebijakan ekonomi 12. Nah, tadi ada beberapa hal yang harus dikritisi, ada beberapa hal yang harus diperbaiki juga. Mungkin ada beberapa poin-poin lagi dari Bu Eni, Indef yang melihat untuk jadi masukan juga bagi pemerintah saat ini. Ya, jadi yang paling utama sekarang apa instrumen konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah agar kemudahan memulai usaha dan berinvestasi di Indonesia ini bisa betul-betul terrealisasi. Katakanlah tadi misalnya kalau targetnya dari pengurangan prosedur, pengurangan waktu perizinan, pengurangan
biaya dan sebagainya. Nah, ini kan harus konkret, artinya harus ada aturan yang memang bisa menjadi panduan di level implementasi, sehingga prosedur-prosedur yang bisa di-escape tadi itu tidak perlu ditanyakan lagi ketika para investor atau pelaku usaha ingin mengajukan perizinan. Nah, ini kan konkret. Tidak multitafsir gitu kan. Nah, ketika aturannya itu konkret seperti itu dan tidak ada multitafsir, maka target-target untuk mengurangi berbagai macam keluhan dari investor tadi baru bisa gitu kan. Tetapi kalau instrumen yang untuk menjamin terjadinya pengurangan prosedur, pengurangan waktu, pengurangan biaya tadi tidak ada, menjadi panduannya tidak ada, ya susah kita membayangkan gitu kan, membayangkan bahwa paket ini akan benar-benar berdampak kepada kemudahan usaha gitu. Iya, dan instrumen itu yang diharapkan tadi juga sudah sempat ditanyakan ke Bu Yani, Bu. Kalau kita lebih tegaskan lagi gitu untuk dibuat instrumen agar prosedur pengurangan prosedur, izin atau biaya itu bisa lebih konkret, bisa lebih seperti yang diharapkan. Apakah mungkin nanti di kebijakan ekonomi selanjutnya atau bagaimana, Bu Yani? Sepanjang yang kami ikuti dan dalam diskusi-diskusi untuk paket ekonomi termasuk deregulasi ini, kita segera dan kita diberikan batas waktu untuk menyusun itu. Nah, saya menjelaskan mengenai terkait ketenagakerjaan. Ketika ada paket deregulasi yang terkait mengenai kawasan ekonomi khusus, kita punya batas waktu untuk menyiapkan regulasinya. Dalam waktu itu belum nggak sampai 1 bulan, 2 minggu dan itu terjadi. Itulah adalah sekarang namanya Permenaker nomor 8, yaitu pembentukan forum serikat pekerja serikat buruh di wilayah kawasan ekonomi khusus. Ini karena apa? Karena dengan banyaknya serikat pekerja, ini ya, banyaknya serikat pekerja, jadi ada diberikan, jadi gubernur itu dapat membentuk forum itu pada perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari 1 serikat pekerja, tapi forum bukan serikat pekerja. Ini gunanya adalah apa? Untuk memudahkan kanalisasi aspirasi. Itu langsung, Bu. Jadi kami langsung bekerja dan saat itu juga harus menyederhanakan jika ada aturan-aturan yang menghambat investasi. Jadi bayangan kami begini, Bu, misalnya ini kan setiap perizinan, ini kan sekarang pemerintah sudah membuat yang namanya one stop service kan. Nah, ini eksekusinya itu di situ mestinya. Jadi nanti berbagai macam prosedur yang tidak penting tadi ini semua diharmonisasi di satu pintu itu gitu kan. Jadi ketika satu pintu itu prosedur atau regulasi mengenai prosedur, mengenai perizinan semuanya itu ada standarisasi. Nah, ini harus mendapatkan konfirmasi dari kementerian terkait dan juga termasuk ke daerah gitu loh. Jadi kalau ada perda misalnya yang tidak sejalan dengan misi penyederhanaan prosedur, itu yang harus di-escape. Ini sudah menjadi satu kesepakatan. Ada kementerian misalnya yang ini tidak penting, sudah disepakati oleh pemerintah, tentu harus ada koordinatornya gitu. Mana yang dari tadi kan misalnya dari 3 prosedur menjadi 7. Nah, yang dihilangkan kan berarti ada 6. 6 ini apa gitu kan. Nah, itu yang harus konkret di pelayanan satu pintu perizinan itu gitu. Maaf, memang biasanya begitu. Itu, Bu, misalnya 94 prosedur jadi 49. Maka ini apa aja itu akan didata. Nah, kami memberikan bahwa kami juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk informasi semuanya bahwa kita punya PTSA, pelayanan terpadu satu atap ya. Jadi kami itu terkait untuk perusahaan-perusahaan yang menyusun PP atau PKB, kita beri kemudahan. Misalnya peraturan perusahaan yang tadinya 6 hari ya menjadi 4 hari. Nah, ini karena apa? Karena ini tidak mudah misalnya dijadikan 1 jam, tidak. Karena apa? Membuat ketentuan-ketentuan. Nah, itu sudah kita lakukan, Bu, dari kementerian. Dan di PTSA itu macam-macam ada di situ, termasuk pelayanan TKA dan sebagainya. Nah, tapi untuk paket deregulasi yang ke-12
ini adalah kepada Kementerian Teknis yang mengeluarkan izin-izin prosedural tadi. Tapi kalau kami sudah lama itu kita sudah lakukan, kebetulan nanti jadi kalau datang ke kantor begitu masuk mereka ada di bawah. Di lantai di bawah itu Bu, semua selesai di situ. Baik, nah, itu baik kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai Mayday dan solusi paket deregulasi setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Tetaplah bersama Perspektif Indonesia. Baik, smart listener, kembali lagi di Perspektif Indonesia. Tema kita Mayday dan solusi paket deregulasi. Tadi kita sudah banyak membahas tentang paket kebijakan ekonomi yang ke-12 dari pemerintah, begitu ya. Ada juga masukan dari perwakilan dari Indef, Direktur Eksekutifnya, Dr. Bu Eni, begitu ya. Dan juga ada tuntutan yang disampaikan dari Pak Mudofir Hamid, selaku Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Tapi yang saya sebagai masyarakat awam, saya sebagai orang yang di tengah lah istilah begitu, bahwa kita sama-sama ingin mendapatkan satu hal yang kita sepakati bersama. Satu hal yang juga diinginkan oleh buruh mendapatkan kelayakan, pengusaha juga bisa terus meneruskan usahanya, investasi kalau dari Bu Eni juga tadi menekankan juga harus tetap bisa lancar. Jangan sampai ada kegaduhan, jangan sampai ada kemeriahan dalam tanda kutip yang negatif sehingga dilihat di dunia luar bahwa Indonesia tidak sehat untuk berinvestasi. Hal itu juga pasti disetujui ya Pak Mudofir, dari para buruh juga yang sama. Ya saya kira gini, saya kira sudah saatnya lah dalam hal ini pemerintah dalam hal mengambil kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi harus melibatkan serikat buruh, karena serikat buruh ini sudah punya kontribusi dalam pembangunan ekonomi kita. Justru yang selama ini kita menginginkan adanya itu, jadi pada saat kebijakan pemerintah dikeluarkan, jadi tidak diprotes oleh kita gitu kan. Selama ini kan kebijakan selalu diprotes. Kita juga menginginkan kebijakan pemerintah itu dalam hal untuk investasi ini, kan kasarnya kita lagi kasih karpet merah ini untuk investasi ini kasarnya kan. Yeah. Tapi di satu sisi pemerintah kebijakannya menurut hemat kami serikat buruh bertentangan gitu. Iya. Gitu loh. Umpamanya kebijakan pemerintah bertentangan. Contoh untuk investasi. Iya. Kita paham betul ya sisi pengupahan memang nggak bagus kita sekarang ini, bikin masalah. Tapi mengeluarkan kebijakan namanya PP 78 yang menurut hemat serikat buruh itu bertentangan dengan undang-undang. Ini persoalannya jadi saya kira ke depan saya kira memang harus ada keterlibatan lah serikat buruh. Kita menginginkan sebenarnya itu sebenarnya. Kalau sebelum ada kebijakan ini, yuk kita diikutkan lah. Itu siapa tahu itu saran dan lain sebagainya, ide dan lain sebagainya. Nah selama ini kan pemerintah selalu mengeluarkan, giliran pada saat mau keluar hanya sifatnya sosialisasi yang mau dikeluarkan kan itunya kan jadinya. Nah itu yang kita inginkan sebenarnya itu. Ya saya kira kalau seandainya kita ada komunikasi yang baik, lalu kita duduk bersama untuk memecahkan semua persoalan, saya kira serikat buruh terbuka kok. Kami terbuka, kami juga siap untuk mengeluarkan ide, gagasan dan lain sebagainya untuk bagaimana untuk Iya, tapi benar Mas Yaki. Iya, silakan Bu. Karena gini, jadi investasi selama 2015 itu meningkat cukup signifikan ya, terutama asing. Ini meningkat kalau data BKPM itu selama 2015 kan 100 miliar US dollar lebih ya. Tetapi yang lucunya justru penyerapan tenaga kerjanya minus 5%. Nah ini kan anomali. Jadi sekarang ini yang menjadi persoalan adalah ketika tadi paket-paket itu kita berikan insentif, maka juga harus ada resiprokalnya untuk kepentingan menjadi solusi dari persoalan krusial kita. Paling krusial yaitu kita sekarang menghadapi pengangguran yang cukup tinggi. Nah sehingga jangankan katakanlah ya sekarang kalau mau ditanya di survei gitu para tenaga kerja teman-teman buruh kita, jangankan mereka sekarang diakomodasi tuntutan buruh untuk bisa mendapatkan pekerjaan, saya sudah syukur alhamdulillah gitu. Baik Bu Yani, silakan Ibu untuk menanggapi ini. Ya, jadi memang pemerintah tidak menampik bahwa dengan meningkatnya investasi tersebut artinya kan perluasan kesempatan kerja juga demikian besarnya. Yang saya katakan pemerintah tidak menampik adalah ada persoalan lain underlying ini, yaitu apa? Ketika bisnis dibuka di situ, itu sudah dibuktikan, kami mempunyai data bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan
sesuai dengan karakteristik yang diminta oleh investor baru itu tidak bisa dipenuhi. Pertama, keterbatasan tenaga kerja itu sendiri, artinya ini kan persebaran. Nah yang kedua, ketika itu ada, ternyata tidak bisa memenuhi kualifikasi. Nah ini memang tidak bisa terjadi begitu saja pada saat bisnis dibuka, maka pada saat itu persoalan selesai semua. Tidak, harus sudah sebenarnya dipersiapkan sebelumnya. Artinya ketika bisnis dibuka di situ, sebelum dibuka di situ, maka ada kehadiran pemerintah yang lain. Contoh kami kan punya DES dengan BKPM. Ketika disebut di situ segini kurang, hanya jadi langsung. Padahal bisnis sudah harus dibuka di situ. Seharusnya kan tidak. Yeah. Karena apa? Karena selama ini ternyata ada sentra-sentra industri yang menggiurkan bagi tenaga kerja. Mereka ke sana, begitu kan? Padahal di sana pun ini menjadi keluhan, misalnya yang diwakili oleh Pak Mudofir, perlindungan yang nggak benar segala macam. Itu kami harus hadir di situ. Tapi sekarang saya tidak bilang mungkin. Sekarang kami harus bekerja keras bersama-sama dengan instansi yang berwenang lainnya mempersiapkan tenaga-tenaga yang qualified untuk itu. Tidak hanya kompetensinya, apalagi sertifikasi, tapi jauh sebelum kompetensi. Gimana kesiapan dari pendidikan formal, apakah betul bisa menjawab tantangan dan sebagainya. Tapi Bu Eni, mungkin ini yang bisa juga menjadi satu catatan penting, kami pesan ke Indef juga Pak, karena Kementerian Ketenagakerjaan sekarang sedang berupaya bagaimana link and match gini, termasuk juga ayo mari kita tanggung jawab dulu untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan termasuk sarana infrastrukturnya. Tetapi ini nggak bisa tiba-tiba seperti itu, negara harus hadir untuk itu, itulah mungkin nanti koreksinya bagi kami adalah pemerintah menyuarakan terus kalau untuk bidang formal itu ada di kementerian, nah yang informal ataupun angkatan kerja yang belum masuk ini ke siapa? Baik. Nah itu mungkin yang akan menjadi satu pertanyaan juga yang mungkin bisa direspon yang lain. Bu Yani, dengan persaingan global dengan masyarakat ekonomi ASEAN sekarang kita sepertinya persaingan itu harus cepat gitu ya, untuk membuat kualifikasi dari tenaga kerja bisa bersaing juga harus cepat. Kira-kira berapa lama kita untuk menyiapkan pelatihan ini, untuk menyiapkan agar daya saing itu juga bisa kuat dan mereka juga dapat lapangan pekerjaan begitu? Sebenarnya menjawab berapa lama itu tentu tidak hanya dari kementerian, tapi kementerian sudah memulai ketika kami secara proaktif menyampaikan kebutuhan untuk ini kepada instansi yang berwenang untuk menetapkan, artinya sudah dibicarakan ke Bappenas dan lain sebagainya. Nah, selain dari itu adalah sebenarnya bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah, karena memang kalau dalam konteks infrastruktur sudah ada yang tersedia, tetapi sebenarnya bagaimana infrastruktur ini betul-betul dimanfaatkan secara baik, termasuk di dalamnya adalah tenaga SDM. Kalau mengenai pelatihan dan kompetensi, bagaimana instrukturnya, ya kan, kemudian bagaimana nanti instrumennya itu untuk sebenarnya kompetensi segala macam. Ini kami sudah siapkan ya, KKNI dan sebagainya. Tetapi persoalan tidak hanya di situ, sehingga mungkin tidak ada kata terlambat. Tapi kami Kementerian Ketenagakerjaan berusaha keras sekarang. Ini yang kita jadikan satu prioritas supaya nanti yang ada di dunia kerja ini bisa menggunakan peluang untuk itu selain yang di angkatan kerja. Tadi bicara misalnya 68% SMP ke bawah. Coba kita bayangkan kewenangan siapa itu? Kalau Kementerian Pendidikan ini adalah kewenangannya adalah untuk usia sekolah. Nah ini yang sudah tidak ada akses, nggak punya biaya kan harus dibantu oleh negara. Itu mungkin. Baik Bu Yani. Persaingan industri, kita masih bicara tentang persaingan gitu Mas Erik ya. Persaingan dan kesiapan untuk mempersiapkan tenaga kerja kita mampu untuk bersaing gitu. Tadi Mas Erik udah sempat juga menggarisbawahi bahwa kita akan memberikan pelatihan juga dari sisi para pengusaha gitu ya, pemilik usaha juga. Sudah lama kita. Sudah lama memberikan pelatihan itu. Selain itu apa lagi Mas kira-kira? Agar kita memang bisa compete gitu di dunia luar gitu ya. Ya selain pelatihan-pelatihan juga kita sering dialog juga kita dengan pemerintah, apalagi yang sekarang kan lagi tren juga startup company untuk di aplikasi-aplikasi dan lain-lain. Nah kita juga bicara mengenai modal untuk mereka, juga akses pasar untuk mereka.
Juga kalau punya barang ini, apakah barang ini bisa bersaing dengan barang-barang tetangga yang lainnya, kan itu harus ada paket yang bagus. Jadi paket seperti apa yang baik untuk pasar lah gitu. Jadi itu kita di Kadin selalu berusaha untuk bagaimana produk-produk dalam negeri ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gitu ya. Itu harapan semua juga, tenaga kerja kita, apa yang kita hasilkan ya menjadi tuan rumah di negeri sendiri begitu ya. Betul. Betul. Jadi memang PR terberatnya Kemenaker ya terutama itu adalah memang dari sisi kuantitas kita memang mempunyai tenaga kerja yang luar biasa jumlahnya. Tetapi persoalannya betul tadi disampaikan Bu Yani bahwa dominasi dari tenaga kerja kita ini masih SD ke bawah. Jadi 48% sekarang. Tingkat pendidikannya Bu. Tingkat pendidikannya itu masih SD ke bawah dan SMP ke bawah itu betul masih hampir 60%. Nah, itu pun juga tidak mempunyai tentu keterampilan dan keahliannya terbatas sekali. Iya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya maka kita tidak bisa salahkan juga ketika investor datang ke Indonesia, ini mereka hanya tertarik ke sektor-sektor padat modal dan sebagainya gitu. Karena sektor-sektor padat karya ini pemenuhan kualifikasi kebutuhan tenaga kerjanya memang masih terbatas. Nah, oleh karenanya memang ini yang paling urgent menurut saya yang harus menjadi prioritas program kerja Kemenaker adalah bagaimana bersinergi dengan pemangku kepentingan yang lain untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Ini kan banyak balai-balai, banyak BLK misalnya yang bisa dioptimalkan dan tentu harus ada dukungan dari teman-temannya Mas Erik, yaitu bagaimana yang memberi pelatihan itu juga dari yang nantinya menjadi demander dari tenaga kerja tersebut gitu. Jadi ada mengurangi tadi adanya ada link and match gitu kan. Nah, sehingga ini yang akan menjembatani masuknya investasi-investasi ke sektor-sektor padat karya dan juga meningkatkan kalau tenaga kerja ini mempunyai keterampilan, punya keahlian, maka Pak Mudofir ini nggak perlu risau lagi dengan yang namanya UMP gitu kan, upah yang layak, karena pasti teman-teman manusia akan sayang, uang ini tenaga kerja yang sudah terampil kok di PHK dan tidak diberikan kontrak prestasi yang memadai. Gitu. Sedangkan di tahun 2014, 2015 dari Indef juga datanya pengangguran semakin meningkat ya Bu? Iya, kalau ini datanya BPS. Ya, jadi data BPS 2015 ini pengangguran terbuka saja ini meningkat. Dan itu pun sangat underestimate. Mengapa? Karena BPS mencatat kalau 1 jam saja dalam seminggu sudah bekerja itu tidak dimasukkan pengangguran. Nah, jadi pengangguran yang benar itu sebenarnya data yang pengangguran terselubung itu masih 14% lebih gitu kan, dan jumlahnya luar biasa kalau 14% lebih gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya real pengangguran menurut definisi ILO gitu. Baik, ada beberapa perusahaan seperti Ford atau Panasonic yang juga keluar begitu ya Bu, sehingga terjadi pengangguran. Itu bukan karena iklim investasi yang tidak baik kan di Indonesia kan? Enggak, kalau Ford kan memang tidak pernah punya industri di sini gitu kan. Jangan, ini harus anulah, jangan main blow up anulah gitu kan. Jadi yang memang mengalami PHK cukup besar memang industri-industri manufaktur, terutama industri tekstil dan sebagainya, itu memang terjadi PHK atau layoff yang cukup signifikan. Baik, Pak Mudofir, tadi kita kembali ke masalah pelatihan, masalah komunikasi. Itu yang disediakan, yang juga dipersiapkan oleh pengusaha begitu ya Mas Erik ya, pelatihan. Itu juga yang didapatkan dari para buruh, pelatihan yang diinginkan, komunikasi, jadi bekerja juga dengan baik, mereka tahu nanti setelah ini akan apa lagi tahapannya dalam bekerja begitu? Saya kira nanti pelatihannya lebih ke yang dibutuhkan, umpamanya kami berpikir umpamanya kita berdebat masalah MEA cuman nolak gak ini, mendingan kan pikirannya gini kalau kami, umpamanya bagaimana serikat buruh dilibatkan dalam hal sertifikasi untuk tenaga kerja itu. Selama ini kan umpamanya daripada umumnya pendidikan yang selama ini formal, kita usul ke pemerintah juga kan, dan untuk pendidikan itu kan 20% dari APBN itu kan. Saya kira jangan hanya untuk informal aja, yang formal aja. Saya kira perlu juga pendidikan disalurkan untuk yang informal. Ada mestinya untuk kan tenaga terdidik itu. Yang selama ini kan nggak ada. Kan nggak ada, saya kira nggak besar, kalaupun ada dana untuk pendidikan dari Kemenaker aja hanya berapa
berapa puluh miliar atau mungkin berapa ratus miliar Bu ya. Nah sedangkan makanya pengusaha mengeluh, pemerintah aja mengeluarkan kecil, gimana kita mau mengeluarkan besar dari pengusaha gitu kan. Nah saya kira ini harus kita. Di Kemendiknas itu kan ada Direktorat PNFI mestinya. Nah itu bagiannya tadi kalau Mas tadi nanya yang informal ini yang mengurusi siapa, mestinya diantaranya dari Kemendiknas ini ada Direktorat yang menengah dasar kan ada, tapi PNFI juga ada pendidikan non formal gitu. Baik, ini juga ada catatan, ada masukan ya Bu Yani untuk jadi itu ada anggaran untuk kursus, pembiayaan yang masih memfasilitasi dan memberikan insentif untuk memberikan kursus-kursus terhadap tenaga kerja. Misalnya waktu itu kan banyak yang mau jadi TKI itu, jadi banyak yang tersalur ke sana. Tetapi yang menjadi persoalan ini memang pengawasannya terbatas sekali, sehingga efektivitas dari anggaran-anggaran itu kita juga nggak pernah tahu gitu. Baik, Bu Yani mau menanggapi dari Kementerian? Ini sebenarnya yang menjadi concern kami juga Bu dan Pak Mudofir. Iya. Silakan sedikit Bu sebelum kita jeda iklan dulu. Artinya adalah mereka-mereka yang sekarang ada pada dunia kerja yang sudah mentok, dia tidak bisa melanjutkan kepada apapun, misalnya SD dia disekolahin lagi, itu sudah tidak mungkin. Nah ini yang harus diberikan affirmative actionnya, harus bagaimana supaya nanti upahnya itu tidak pada pendidikan begitu, tetapi ada lain lagi kompetensinya. Seperti apa affirmative action dari Kementerian Tenaga Kerja? Kita jawab setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Perspektif Indonesia. Baik, Smart Listener, kembali lagi di Perspektif Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dengan tema May Day dan solusi paket deregulasi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi tadi sebelum jeda saya sempat dari Ibu Hayani Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenaker, sempat menyampaikan bahwa ada satu affirmative action yang dibutuhkan, terutama untuk masalah pendidikan tadi itu ya Bu ya. Karena ada penyampaian dari Pak Mudofir Hamid dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia bahwa masih kecil dana yang diberikan untuk pendidikan ataupun juga pelatihan baik itu formal ataupun informal untuk buruh, untuk tenaga kerja. Apakah affirmative action yang kita harapkan atau dari pemerintah berikan itu? Ya, jadi ini karena temanya May Day dan ada paket deregulasi dan concernnya tadi banyak pengupahan. Sebenarnya affirmative action yang sekarang diprioritaskan adalah bagaimana pemerintah atau Kementerian Ketenagakerjaan memikirkan para pekerja yang saat ini mayoritas tingkat pendidikannya itu adalah SMA ke bawah, ini supaya tidak stay yang kaitan nanti upahnya hanya dihargai dengan tingkat pendidikan, maka harus ada affirmative actionnya untuk bagaimana meningkatkan keterampilan sehingga kompetensinya lebih tinggi, kemudian dia disertifikasi, maka akan berpengaruh ketika struktur skala upahnya menyatakan salah satu adalah kompetensi, maka akan melahirkan satu produktivitas dan upah bargainingnya akan lebih tinggi. Jadi tidak dihargai karena Anda SD maka upah maunya segini, tidak bisa. Itu yang pertama. Nah, affirmative action yang kedua yang harus menjadi pemikiran kami terus-menerus dan sudah dilakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain adalah pada mereka-mereka yang ada dalam angkatan kerja, gitu ya, angkatan kerja, untuk peningkatan keterampilan dan kompetensinya dan percepatan sertifikasi. Ini harus kami lakukan ketika nanti investasi ada dan perluasan kesempatan ada, mereka bisa masuk. Dan kaitannya dengan pengupahan, bahwa perusahaan sebelum itu melakukan aktivitasnya harus sudah punya struktur skala upah. Struktur skala upah itu disusun berdasarkan selain tingkat pendidikan adalah kompetensinya dan jabatannya nanti. Jadi sudah inline semua. Inilah sebenarnya mengangkat harkat martabat dari calon-calon pekerja dan pekerja yang sudah ada di dalam. Itu affirmative action. Sekaligus juga untuk memberikan pernyataan dari pemerintah gitu, Bu Yani, untuk di segmen terakhir ini untuk masalah buruh dan juga regulasi ke depannya seperti apa, untuk harapan terutama teman-teman buruh juga mendengarkan gitu, para pengusaha juga mendengarkan. Silakan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa May Day adalah celebration. Jadi kalau celebration itu
pemerintah berharap adalah bagaimana celebrate untuk memberikan kebahagiaan untuk semua orang, tetapi bagi pemerintah adalah mendengarkan, memahami, menerima apa makna dari celebration itu untuk pemerintah lebih banyak berbuat baik untuk kepentingan bersama. Nah, yang kedua adalah harapan kami kepada para pekerja, para buruh, dalam hal ini secara pribadi saya yang membidangi hubungan industrial adalah kami ingin suara-suara aspirasi yang berbeda itu adalah biasa. Tapi tentu kami menginginkan perbedaan itu menuju satu kesepakatan yang dibawa, yang dijunjung oleh pekerja atau diwakili oleh serikat pekerja, serikat buruh, sehingga pemerintah akan lebih mudah untuk menyesuaikannya di dalam penyempurnaan ke arah ke depan, termasuk penyempurnaan kebijakan, dan juga supaya bisa mendekatkan sebenarnya bagaimana kebutuhan pengusaha. Itu catatan kami. Baik. Terima kasih. Mas Erik silakan. May Day is a holiday. Iya, May Day is a holiday, itu dia. Jadi tidak hanya itu, juga dirayakan seluruhnya begitu ya Pak ya. Semua orang merayakan, menjadi satu tradisi, menjadi satu kemeriahan, kebahagiaan, jangan jadi satu hal yang negatif. Silakan Mas Erik. Ya, kalau dari kami Kadin ya, kita punya jaringan di 34 provinsi, kita punya Kadinda. Kita sebagai partner dari pemerintah juga melalui undang-undang tentang Kadin nomor 1 tahun 87, kita sudah seharusnya kita mendukung apa yang program pemerintah lakukan, tapi juga kita selalu juga mengkritisi apa-apa program yang dari pemerintah yang tidak baik untuk dunia usaha. Dan tentunya kami siap untuk berperan khususnya di bidang UMKM untuk mendorong kemudahan-kemudahan untuk usaha mereka. Ya, kita tahu pengangguran sekarang masih banyak dan kita ingin ada alternatif dari para pengangguran ini yang nantinya bisa berbisnis, punya dunia usaha, dan kita meningkatkan nanti potensi-potensi di daerah-daerahnya. Dan kita juga selalu mendukung barang-barang Indonesia ini dengan kearifan lokal budayanya masing-masing dapat mengangkat produk-produk dalam negeri itu. Jadi itu yang kita utamakan. Aku cinta produk Indonesia itu saya dibisikin Bu Eni nih barusan. Baik, terima kasih Mas Erik. Sekarang silakan Pak Mudofir. Ya, saya kira ini May Day ini jangan jadi seolah-olah ini bencana ya, enggak, kita bahwa May Day ini perayaan aja. Tapi dari Serikat Buruh namanya perayaan, kita sadari juga mainnya hanya long march saja kok, nggak ada ketemu dengan presiden, nggak ada apa yang disampaikan, istilahnya long march, terus hanya penyampaian pesan aja sebenarnya dari persoalan-persoalan yang ada. Dan ini juga didengarkan oleh para teman-teman buruh. Saya kira ya itu, karena sebenarnya Serikat Buruh sudah melakukan banyak perubahan. Umpamanya di 2-3 tahun terakhir ini setelah ada MPPI berdiri, umpamanya dulu sweeping kan banyak banget, dan kita komitmen sweeping nggak usah lah. Penutupan jalan tol kita juga udah nggak lagi gitu loh, nggak model-model gitu lagi. Justru kita menginginkan bagaimana pemerintah dalam hal mengambil kebijakan dilipatkanlah Serikat Buruh ini, karena kontribusi buruh untuk negara ini banyak gitu loh, dari pajak ini kan semua ada. Jadi saya kira udah saatnya dilibatkan dalam hal ini Serikat Buruh untuk pengambilan kebijakan-kebijakan ekonomi. Terus pemerintah saya kira dalam hal pengambilan kebijakan itu, makanya itu kalau seandainya nggak ada keterlibatan Serikat Buruh, akhirnya kebijakan-kebijakan yang menurut Serikat Buruh ini kadang-kadang kita sering berkumpul, kita udah nggak sweeping lagi nih, kita udah nggak tutup jalan tol lagi loh. Tapi umpamanya sekarang keluar lagi PP yang bertentangan dengan undang-undang, keluar lagi namanya KEK, kawasan ekonomi khusus, yang Serikat Buruh seolah-olah nggak bisa untuk mendirikan Serikat Buruh, maunya hanya satu. Padahal undang-undang udah jelas 10 orang bisa mendirikan Serikat Buruh di perusahaan. Akhirnya nilai putusan-putusan menurut Serikat Buruh ya, kacamata Serikat Buruh, jadi giliran ke pengusaha banyaknya kemudahannya, giliran ke kita banyak kita yang selalu ditekankan gitunya, kesannya kita. Tapi kami terbuka, makanya kita mengusulkan pemerintah bagaimana hubungan yang kurang harmonis ini kita bikin suatu pertemuan yang menuju yang lebih baik ke depan, karena Serikat Buruh juga tidak memikirkan juga kepentingan bangsa gitu, bukan hanya kepentingan buruh juga gitu. Artinya kita juga untuk bangsa negara juga kita memikirkan juga, yang menginginkan adalah kita investasi sebanyak-banyaknya, ya kan. Serikat Buruh tidak anti investasi,
tapi bagaimana perlindungan dan kesejahteraan buruh itu aja sebenarnya. Tapi untuk sejahtera, ayo kita bicara. Yang udah sejahtera gimana sih? Ya kita juga tidak semena-mena harus gini, harus tadi harus parfum, nanti fee-nya flat lagi, ntar besok lagi ada ruangan karaoke lagi, udah repot lagi gitu kan. Saya kira ini kita bisa diskusikan mana upah minimum, mana upah layak. Saya kira harus ada ke depan. Itu aja. Terima kasih. Dan intinya bisa dari Serikat Buruh bersama pemerintah bisa duduk bersama, bisa membahas itu. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, sertakan juga teman-teman dari buruh. Begitu yang disampaikan sudah ditangkap. Silakan Bu Eni untuk menutup diskusi kita hari ini. Dari kami selamat Hari Buruh. Jadi 1 Mei di samping celebration, tetapi juga ini momentum untuk kita bersama berkontemplasi atau evaluasi untuk perbaikan ke depan. Jadi masing-masing stakeholder ini harus mempunyai semangat sekarang, karena yang kita hadapi persaingan yang begitu terbuka, maka yang harus kita lakukan justru adalah memperkuat sinergisitas. Jadi sinergisitas antara buruh dan juga pelaku usaha, mestinya 2 komponen ini soulmate gitu, menjadi saling membutuhkan, makanya harus soulmate. Dan yang paling utama lagi adalah untuk menghindari polemik dan mengakhiri polemik dalam perburuhan ini, maka kehadiran pemerintah itu menjadi penting sekali gitu kan. Jadi bagaimana kehadiran pemerintah tadi sudah kita bahas, sehingga ke depan kita akan melihat bahwa buruh kita sejahtera, tetapi juga iklim investasi semakin meningkat. Baik, terima kasih Bu Eni. Demikian diskusi kita di Perspektif Indonesia hari ini. Jangan lupa smart listener bahwa pembicaraan diskusi kita ini akan ada siaran ulang esok hari Minggu 1 Mei 2016, tepat di hari May Day itu pukul 16 sampai 18, dan akan broadcasting live di Smart FM Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan Yogyakarta. Terima kasih Bu Yani, Mas Herik, Bu Eni, dan Pak Mudofir. Saya Zaki Hussein, terima kasih Smart Listener. Sampai ketemu lagi di Perspektif Indonesia.